Shalom saudara dan saudari terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Kali ini Ayat-Ayat Kasih akan membahas tentang salah satu relik paling terkenal di dunia kekristenan, yaitu True Cross, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai salib sejati. Salib sejati adalah salib yang dipercaya oleh berbagai kalangan Kristen, sebagai salib yang digunakan untuk menyalibkan Kristus, seperti yang diceritakan di dalam Alkitab. Sebelum masuk lebih jauh dalam pembahasan tentang salib sejati, silakan saudara dan saudari mendukung keberlangsungan channel Ayat-Ayat Kasih dengan menekan tombol like dan subscribe. Ketika jenazah Yesus dipindahkan dari salib, untuk mencegah para pengikutnya menemukannya, salib kemudian dikubur ke dalam sebuah lubang, lalu ditutup dengan batu dan tanah. Pada tahun 312 Masehi, hampir 300 tahun kemudian, ketika Konstantin, yang saat itu masih belum menjadi Kristen, berperang dengan Maxentius memperebutkan tahta kekaisaran Romawi, dia berdoa kepada Tuhan, merujuk pada Allah yang disembah oleh kaum Kristen, untuk membantunya menang di dalam pertempurannya. Allah menjawab doa Konstantin tersebut, dan sebuah tanda muncul di langit. Konstantin melihat sebuah salib bercahaya, terlihat dengan kata-kata, "Dengan tanda ini, kau akan menaklukkannya." Atau dalam bahasa Latin, "Di hoc signo vinces", tertulis di atasnya. Sejarah mencatat kemudian bahwa Konstantin memenangkan perang tersebut, mengalahkan Maxentius. Konstantin merasa berhutang budi pada Tuhan atas kemenangannya, yang terjadi di jembatan Milvian pada tanggal 28 Oktober 312. Mulai saat itu, Konstantin memerintahkan agar tanda salib, sebuah tanda yang diidentikan dengan kekristenan, ditempatkan pada lambang Romawi dan pada perisai semua prajurit Romawi. Pada 14 September tahun 326 Masehi, ibu Kaisar Konstantin, Santa Helena, pergi ke Yerusalem dengan satu misi suci, yaitu mencari salib sejati, salib sesungguhnya di mana peristiwa penyaliban Yesus benar-benar terjadi. Pada saat itu, kota suci masih mengalami kehancuran yang disebabkan oleh perang Yahudi terakhir, pada tahun 132 sampai 35 Masehi. Setelah mengalahkan Israel, Kaisar Romawi Hadrian membangun sebuah kuil penyembahan berhala di atas makam Yesus di dekat Kalvari. Pembangunan kuil ini disengaja sebagai lambang penghinaan besar terhadap agama baru yang muncul karena Yesus saat itu, yaitu kekristenan. Dalam pencarian akan salib sejati tersebut, Santa Helena kemudian mengunjungi tempat-tempat suci di Palestina. Santa Helena kemudian dipandu oleh seorang pria Yahudi tua yang secara turun-temurun di dalam keluarganya mewarisi kisah dan pengetahuan tentang lokasi di mana salib sejati dikuburkan. Helena kemudian memerintahkan kuil penyembahan berhala yang dibangun oleh Kaisar Hadrian tersebut dirobohkan dan mulai menggali di bawahnya untuk menemukan benda apa saja yang berhubungan dengan Yesus. Para pekerjanya lalu menemukan 3 salib berbeda. Di sini ada satu kecocokan, jumlah salib yang sama seperti yang diceritakan dalam kitab Injil, yang memberitahu kita bahwa Yesus disalibkan bersama dengan 2 penjahat. Selain salib, juga ditemukan paku yang digunakan dalam penyalibannya. Tapi kemudian timbul sebuah masalah baru. Dari ketiga salib tersebut, manakah yang merupakan salib Kristus? Bukan salib 2 penjahat yang dihukum bersama-sama dengan Kristus? Seorang sejarawan bernama Rufinus yang hidup antara tahun 340 sampai 410 mengungkapkan bahwa untuk membedakan salib mana yang merupakan salib Yesus, Santa Helena menyuruh seorang wanita, penduduk setempat yang sedang ada di ambang kematian, dibawa ke situs tersebut.
Wanita yang sakit itu menyentuh 2 salib pertama, tetapi tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia menyentuh salib ketiga, dan dia seketika itu juga sembuh. Saat itulah salib sejati Yesus telah terungkap dan ditemukan. Pada tahun 614, Chosreos II, Raja Persia, menginvasi Suriah dan Palestina. Pada saat itu dia membawa banyak harta karun Yerusalem, termasuk relik salib sejati. Pada tahun 629, Kaisar Heraklius dari Konstantinopel menyerang Persia dan merebut kembali salib sejati tersebut. Heraklius memastikan bahwa salib sejati kembali dengan selamat ke Yerusalem. Dia membawanya sambil mengenakan kain karung sebagai lambang pertobatan dan berjalan tanpa alas kaki. Setelah saat itu, beberapa kali salib sejati sempat hilang dan berpindah tangan, kebanyakan karena perang yang terjadi dengan raja-raja Persia. Karena tuanya usia, bertahan melewati musim yang berganti, peperangan dan juga waktu, salib sejati telah dimakan usia dan hanya tersisa potongan-potongannya saja yang kemudian tersebar ke banyak tempat di seluruh dunia. Beberapa di antaranya tersimpan di Roma, Gereja Ortodoks Syria, dan Gereja Apostolik Armenia. Banyak orang yang sebetulnya mempertanyakan keaslian salib sejati tersebut. Bahkan pada tahun 2016, sebuah fragmen yang dipegang oleh Katedral Waterford diuji oleh para ahli radiokarbon dari Universitas Oxford, dan mereka menemukan bahwa fragmen sejati tersebut ternyata berasal dari abad ke-11. Sebuah periode di mana relik palsu adalah sebuah hal biasa, dan relik tersebut tidak berusia setua seperti yang diperkirakan sebelumnya. Mengenai penemuan itu, Mark Goodacre, seorang profesor di Departemen Agama Universitas Duke, mengatakan bahwa keraguan-raguan konstan pada keaslian fragmen salib sebenarnya seringkali mengorbankan makna salib itu sendiri. Dia melanjutkan, satu hal yang harus selalu diingat tentang salib ialah bukan salib itu yang penting, dan makna sesungguhnya dari salib ialah tentang orang yang tergantung di sana. Sedangkan kayu salib itu sendiri pada akhirnya hanyalah sebuah alat penyiksaan.